Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT bisa berjumpa bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang terkait tutur sejarah ya, tentang masuknya Islam di Maluku. Ini bukan berdasarkan data akademik, bukan. Kita bicara atau bincang-bincang tentang sejarah masuknya Islam di Maluku melalui tutur lisan masyarakat dan keyakinan masyarakat. Gitu. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT bisa berjumpa bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang terkait tutur sejarah ya, tentang masuknya Islam di Maluku. Ini bukan berdasarkan data akademik, bukan. Kita bicara atau bincang-bincang tentang sejarah masuknya Islam di Maluku melalui tutur lisan masyarakat dan keyakinan masyarakat. Gitu. Nah kebetulan Alhamdulillah saya sudah berada bersama-sama dengan Hasbullah Asel. Beliau ini salah satu guru ya, sekaligus tokoh masyarakat dari Provinsi Maluku, khususnya beliau berasal dari Jazirah Leh itu. Jadi dan beliau cukup mengetahui tentang sejarah masuknya Islam di Maluku berdasarkan tutur lisan masyarakat. Nah, kita langsung saja nih pemirsa, tanyakan tentang sejarah masuknya Islam di Maluku berdasarkan tutur masyarakat kepada beliau. Ustaz, mohon maaf kabar lagi nih, Anda langsung saja. Anda langsung saja ke tema pembahasan ya. Saya tanyakan langsung, bagaimanakah sebenarnya sejarah masuknya Islam di Maluku berdasarkan cerita rakyat dan keyakinan rakyat yang dipahami oleh masyarakat. Baik. Apa yang saya cerita ini adalah satu cerita tutur yang berkembang di dalam masyarakat. Memang cerita-cerita tutur ini memang harus membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, karena memang keyakinan di dalam masyarakat cerita tutur itu tidak memiliki bukti-bukti dokumen yang otentik ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa mewakili kebenaran sebagian keyakinan yang berkembang di dalam masyarakat, bahwa sejarah masuknya Islam itu di Maluku bisa kita lihat dalam beberapa versi. Pertama, versi Belanda ini yang hari ini dijadikan sebagai kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, bahwa Islam masuk ke Maluku itu abad ke-15 ya. Fakta Islam masuk ke Maluku abad ke-15 itu sebetulnya terbantahkan ya, terbantahkan dengan fakta bahwa kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang sudah ada dan hidup selama ratusan tahun itu jauh ada sebelum abad ke-15 ya. Nah, karena itu memang pemerintah harus punya keberanian untuk merubah kurikulum sejarah masuknya Islam ini di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, karena memang sejarah masuknya Islam di Maluku ini menyesatkan kalau di abad ke-15, karena kesultanan khususnya Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, dan kesultanan Islam yang lain itu telah mengalami puncak-puncak kejayaan, diperkirakan itu sejak abad ke-12 sampai dengan abad ke-14. Jadi kalau kemudian dikatakan Islam baru masuk ke abad ke-15, ini berlawanan dengan fakta-fakta yang
ada. Yang kedua, versi yang kedua meyakini bahwa Islam itu sudah ada jauh sebelum kesultanan-kesultanan Islam itu mencapai puncak kejayaannya. Kalau berdasarkan bukti-bukti sejarah yang kita belajar tentang sejarah maksudnya Islam melalui kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan sebagainya, itu dijelaskan Islam masuk sejak abad ke-10. Nah, dan belum ada dokumen tertulis bahwa sampai ke Maluku itu tahun berapa, tapi ada satu bukti bahwa seorang cendekiawan Islam yang sangat cerdas pada masanya di kerajaan Islam kerajaan Tanah Hitu, namanya Imam Rijali, itu sekarang dalam proses menerjemahkan bukunya, namun belum tuntas. Tapi di situ diperkirakan sekitar abad ke-14 proses penulisan bukunya itu. Tapi kami sebagai masyarakat, saya misalnya punya orang tua itu banyak bercerita tentang sejarah masuknya Islam di Maluku. Bahkan menurut orang tua saya, sejarah masuknya Islam di Maluku itu sebenarnya jauh lebih awal, sangat awal daripada fakta yang hari ini ditemukan, misalnya tentang penemuan kubur Fatimah binti Maimun di Aceh, yang di situ tertulis abad ke-10. Nah, kalau menurut orang tua saya di Maluku Islam sudah bahkan lebih begitu. Ini keyakinan karena kelemahan karena belum ada bukti sejarah yang terdokumentasi, jadi memang sulit dibuktikan. Tapi bahwa periodisasi Islam itu dibawa ke Maluku, itu menurut orang tua saya bahkan sejak awal, tidak lama setelah Rasulullah meninggal, diperkirakan kurang lebih 90 sampai 100 tahun setelah Rasulullah meninggal itu Islam sudah ada di Maluku. Ini dibuktikan dengan tradisi-tradisi keagamaan yang berkembang jauh sebelum ada peradaban. Bahkan mereka ini, para mubalik yang datang di periode awal ini, mereka lah yang justru membangun peradaban di Maluku ini. Jadi di periode awal itu diperkirakan sekitar sebelum abad ke-10. Jadi mereka ini datang mencari pemukiman-pemukiman adat, dan mereka sangat gampang diterima. Kemudian mereka menjadi bagian dari komunitas-komunitas masyarakat lokal, sangat diterima, disambut baik kehadirannya. Bahkan penduduk lokal itu punya anak-anak gadis itu dinikahkan, berebutan orang untuk menikahkan anak gadisnya karena dengan alasan punya nasab yang mulia. Dengan nasab yang mulia mereka berharap punya keturunan yang mulia. Perlu saya sampaikan bahwa kalau orang tua saya tuh bercerita bahwa ada beberapa gelombang kehadiran Islam di Maluku. Pertama, misalnya tentang setelah Haji Wada. Nah, haji terakhir Rasulullah bersama para sahabat, kemudian disebarkan 124.000 sahabat tersebar ke seluruh dunia. Diperkirakan tidak lama setelah itu sampai ke Provinsi Maluku, terutama di Tanah Hitu ini. Karena mereka itu ketika tiba itu menyembunyikan identitas
asalnya. Salah satu alasan yang menonjol adalah mereka menghindarkan diri dari kejaran Khawarij yang memang pada masa itu mencari semua ahlul bait di seluruh tempat. Nah, alasan mereka untuk tidak menonjolkan identitas asli mereka, identitas asal mereka itu dua faktor ya, selain menghindari kejaran Khawarij, tapi juga mereka punya keikhlasan dalam berdakwah. Mereka tidak ingin diketahui begitu. Pokoknya berdakwah karena Allah begitu. Sehingga ikhlas apapun dilakukan tanpa ada kepentingan tentang sesuatu yang di luar kepentingan dakwah itu sendiri. Kemudian setelah mereka tiba, mereka menemui komunitas-komunitas lokal yang masa itu hidupnya masih nomaden, masih menganut paham-paham animisme, dinamisme, dan hidupnya itu rata-rata di gunung, masih di pegunungan. Mereka datang, mereka naik ke gunung, mendengar cerita ada penduduk di gunung, mereka menemui penduduk-penduduk di gunung. Karena kebudayaan nomaden masa itu penuh dengan konflik, penuh dengan karena eranya era penaklukan. Pada satu titik tertentu komunitas-komunitas nomaden itu mereka jenuh dalam konflik yang sangat panjang yang memakan waktu dan energi mereka, sehingga mereka kemudian ada kesadaran untuk mau hidup damai. Nah, masalahnya adalah siapa yang mau berperan atau mengambil peran ini? Momentum inilah yang kemudian oleh para penyiar Islam awal itu kemudian sangat gampang diterima. Sehingga kalau kita lihat di desa-desa adat hampir tersebar di seluruh Maluku itu, desa-desa adat itu mereka ketika tiba kemudian berdakwah, kemudian menyelesaikan konflik-konflik itu antar suku-suku atau klan-klan yang berperang pada masa itu. Memang pada masa itu klan-klan juga sudah pada titik jenuh sebenarnya. Sehingga ketika kehadiran para mubalik ini, para pendakwah awal ini dengan sangat gampang diterima, sehingga kemudian mereka mau disatukan dan berikrar untuk membentuk satu komunitas yang baru, satu entitas yang damai, dan mereka mencari tempat pemukiman baru. Sehingga rata-rata salah satu ciri desa adat di Maluku itu adalah mereka meninggalkan kediaman atau tempat tinggal asal mereka, dan mereka kemudian turun dan mendiami wilayah-wilayah pesisir. Nah, ini adalah satu bentuk kompromi atau satu bentuk kesepakatan yang mereka bangun untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka melupakan tempat tinggal lama mereka, karena kalau mereka masih tetap berada di tempat tinggal yang lama, mereka akan tetap mengingat masa lalu, sehingga mudah untuk berkonflik. Nah, ketika itu kemudian para mubalik ini kebanyakan yang berkontribusi untuk membentuk peradaban-peradaban awal yang hari ini kita kenal dengan raja atau kerajaan-kerajaan kecil. Nah, mereka membentuk pemerintahan adat, mereka membagi tugas di keagamaan, pertukangan, marinyo, kemudian jadi di struktur pemerintahan adat itu dibagi sedemikian rupa dengan menyeimbangkan antara agama dan adat. Pemerintahan itu diatur sedemikian rupa itu. Nah, rentang waktu antara mereka ini dengan kehadiran para mubalik di periode berikut, di gelombang berikut, ini cukup lama. Jadi menurut cerita mubalik awal, ya misalnya ya yang kita tahu, misalnya
Ali Idrus, Asagaf, ya, Atamimi, dan mereka ini kan membawa datang Islam itu sudah di era perdagangan. Jadi mereka punya dua misi. Misi dakwah tapi juga sekaligus misi dagang. Nah, mereka ini hadir itu sudah ada komunitas-komunitas raja-raja yang sudah terbentuk dan sudah mengenal Islam. Kan pertanyaannya, kalau mereka ini datang, kerajaan itu sudah terbentuk dan sebagian masyarakat sudah mengenal Islam, siapa yang lebih awal, kan begitu. Nah, cerita tutur yang sering diceritakan oleh orang tua kami di kampung, bapak saya misalnya, itu mengatakan bahwa sebelum para pedagang ini datang, itu sudah ada lebih dulu yang sebelumnya, tapi mereka ini hilang jejaknya karena identitas Arabnya itu ditutup dan mereka kemudian berkulturasi, akulturasi dengan penduduk-penduduk lokal, menjadi bagian dari penduduk lokal. Mereka tidak lagi dianggap sebagai para pendatang, tapi mereka adalah penghuni awal yang ikut bersama-sama untuk membangun peradaban dengan penduduk lokal, melakukan suatu proses akulturasi sehingga hari ini tidak ada identitas. Contoh kami misalnya di marga kami itu ada lima klan, ya, yang ini dari satu oyang, dan satu moyang ini menurut bapak saya itu dari masa kekhalifahan Abbasiyah, ya, ke Abbasiyah. Jadi Umarela di Tulehu, ya, Talaohu di Pelau, Asel di Negeri Lima, ya, meskipun ada klaim yang lain ada di Seram. Nah, kemudian Nurlili di Asilulu dan Hatuina di Seid. Nah, menurut pengakuan cerita tutur bapak saya ini, bapak saya menuturkan bahwa moyang ini ketika datang menikah dengan orang lokal, kemudian punya anak 5 orang ini, semuanya laki-laki, dan hari ini sudah beranak pinak. Sudah beberapa generasi, entahlah, tidak bisa kita hitung. Tapi mereka adalah pendatang awal yang akulturasi dengan kebudayaan lokal, menjadi bagian dari komunitas penduduk lokal. Kalau hari ini misalnya kita temukan mereka yang berlatar belakang Arab itu periode berikutnya di era perdagangan. Ketika menurut cerita konon siapa yang memberikan gelar Maluku ini Ibnu Batuta. Ibnu Batuta itu ketika tiba dia sudah melihat ada peradaban-peradaban dan Islam sudah ada. Sehingga dia menamakan Al-Muluk karena masyarakat sudah membentuk pemerintahan-pemerintahan adat, pemerintahan lokal, sehingga kemudian disebut dengan raja-raja kecil, raja-raja, ya. Nah, baru kemudian belakangan memang ketika kita bicara tentang sejarah masuknya Islam ini, memang sedikit sekali bukti-bukti dokumen, karena kita harus memahami bahwa pada masa itu tidak banyak orang yang punya kemampuan menulis, belum banyak orang yang punya pemikiran untuk menyimpan dokumen sejarah yang bisa berguna untuk generasi akan datang. Yang dilakukan oleh para leluhur kita ini dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, mereka membentuk kapata-kapata dalam sair-sair, ya, dalam bentuk kapata. Nah, itu adalah hari ini menjadi bagian dari bukti peninggalan sejarah. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi sejarah ringkas, ya, sejarah singkat masuknya Islam di Maluku. Berdasarkan tutur masyarakat, Islam masuk di Maluku itu sebenarnya
jauh sebelum para pedagang yang kemudian menjadi sejarah populer di sekolah-sekolah di perguruan tinggi bahwa Islam tersebar itu karena dibawa oleh para pedagang. Selain misi dagang, misi dakwah. Tapi ternyata masyarakat justru menuturkan bahwa jauh sebelum itu Islam sudah masuk. Gitu. Dan proses perkembangannya melalui salah satunya melalui pernikahan ya. Gitu. Akulturasi budaya. Ya. Tidak dirubah semua budaya-budayanya. Begitu. Nah, memang kekurangan dari masyarakat, mereka tidak menulis tentang sejarah itu karena mungkin mereka terbatas alat-alatnya, kemudian mereka lebih fokus untuk menghidupi keluarganya. Itu yang mereka fokuskan di dalam kehidupan mereka. Ya. Ada satu pertanyaan lagi barangkali yang ingin saya tanyakan, khususnya berkaitan dengan harapan Ustadz selaku anak daerah ya, yang lahir di Maluku. Ya, saya lihat sebenarnya merasa bangga bahwa Islam itu sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum agama-agama lain, khususnya bukan selain dari animisme, dinamisme, dan mungkin Hindu Buddha, ya Islam sudah ada, sudah diterima. Itu menjadi satu kebanggaan. Nah, apa harapan Ustadz kira-kira dengan tentang sejarah maksudnya Islam di Maluku ini terhadap generasi orang Maluku sendiri? Baik, jadi ingin saya sedikit lanjutkan dari yang tadi bahwa kalau saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Mansur Surya Sastra Negara, dalam bukunya itu tentang Islam di Indonesia, Profesor Mansur itu menjelaskan bahwa sebelum datangnya penjajah, Islam itu sudah mendiami hampir lebih dari 90% wilayah pesisir di Kepulauan Maluku. Islam sudah mendiami lebih dari 90%. Ya. Sebahagian saja yang masih bertahan di gunung, yang belum mengenal agama. Tapi rata-rata masyarakat menurut, kebetulan saya pernah berdialog langsung dengan Pak Profesor Mansur Surya Sastra Negara. Saya mengkonfirmasi tentang penelitiannya. Beliau bilang itu penelitian yang beliau bangun selama kurang lebih 28 tahun tentang Islam di pesisir di Kepulauan Maluku ini. Nah, terkait dengan harapan bahwa apa yang perlu kita lakukan ke depan, ada beberapa hal ya. Pertama, bahwa pemerintah atau kampus atau lembaga-lembaga riset untuk mungkin perlu lagi lebih dalam untuk ya menggali fakta-fakta sejarah yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya yang benar tuh yang bukan yang benar tuh yang mana, tapi ini keyakinan di masyarakat bahwa Islam itu sebenarnya jauh sudah ada sebelum para pedagang itu datang, dan inilah tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga institusi pendidikan tinggi maupun riset para peneliti-penelitiannya untuk membuktikan kebenaran ini agar bisa melakukan penelitian lebih dalam. Nah, yang kedua, sebagai generasi muda tentu kami memang bangga begitu ya menjadi orang Maluku, menjadi orang Maluku yang menurut cerita tutur, menurut cerita atau pengakuan orang tua kami, nenek-nenek moyang orang tua kami, bahwa sebenarnya kita orang asli Ambon ini itu 90 atau 70 sampai 80% itu memang berasal dari tanah Arab. Hampir sebagian besar penduduk asli Maluku itu sebahagian besarnya berasal dari penduduk Arab. Jadi kan bisa kita lacak itu. Ya, bisa kita lacak kebenarannya. Misalnya marga Kelian dan lain-lain itu kan marga-marga yang dari Arab itu. Nah, jadi inilah tantangan yang harus kita jawab secara bersama-sama supaya menjadi sebuah keyakinan bersama tentang
peradaban kita tuh sebenarnya jauh lebih maju, tapi orang tidak bangga dengan kemajuan peradabannya karena dokumen-dokumen ini belum bisa bukan dokumen, tapi sejarah-sejarah ini belum ditulis secara baik. Barangkali itu harapannya. Baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya harapan beliau selaku warga Maluku ya, warga asli Maluku, berharap kepada pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk membuktikan bahwa Islam itu jauh sebelum agama lain mungkin, khususnya selain animisme dinamisme, Islam sudah ada sejak dulu. Itu harus dibuktikan dan digali kebenarannya. Kemudian harapan untuk generasi harus melek sejarah, harus bertanya, walaupun itu cerita tutur ya. Dan cerita tutur itu sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang sekarang tidak mesti no dokumen no history. Itu dalam kajian-kajian sejarah, teori-teori sejarah, karena memang kenapa sejarah itu tidak ada dokumen yang khususnya untuk masyarakat bawah, karena mereka tidak menulis. Maka cerita-cerita rakyat, cerita-cerita tutur yang diungkapkan oleh masyarakat bawah ini harus mulai diungkapkan begitu. Jangan disembunyikan lagi. Nah, supaya memperkuat tali ikatan kecintaan kita terhadap kecintaan kita kepada daerah kita. Nah, kemudian apalagi disebutkan tadi bahwa secara marga rata-rata di Maluku hampir 70-80% itu dari keturunan Arab gitu. Karena penyebarannya toh. Nah, itu barangkali demikian yang perlu dipahami, dan mungkin tidak sampai di sini saja. Teman-teman pemirsa, khususnya orang-orang Maluku bisa mengkaji lebih jauh. Ini bukan mau menimbulkan perpecahan, tidak, tapi kita mau berdiskusi, mau menyampaikan fakta tutur dari masyarakat yang sudah berkembang sejak dahulu. Insya Allah mungkin demikian. Mohon maaf, saya Anin Lihi undur diri. Saya ucapkan terima kasih Ustadz sudah memberikan materi pada hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Saya tutup dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.